الرحيم. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di Masjid Teladan. Ibu aminkan salah. Kan ada di Kampung Jua. Ramadan kemarin kita doakan Masjid Nur Jannah. Musola bias. Puasa kini lah menjadi masjid. Makanya aminkan sudah deh. Alhamdulillah sampai malam ini kita Allah masih diberikan oleh Allah, masih dititipkan kesehatan. Bapak Ibu leh sehat sedonya. Alhamdulillah. Sampai ini malam Allah masih titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Ndak sadorang punya tu dah. Nyo kadang umur lay panjang badan tak sehat. Ada you ya? Di mana tu? Umur sakit banyak tu. Ya. Umur sakit. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada kadang-kadang. Waktu luang ada, badan sehat, umur lay panjang, tapi tidak lay istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola Teladan Ampang yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, para remaja Mushola Teladan, peserta pesantren, panitia pesantren Ramadan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah di dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa awaklah berada di pertengahan Ramadan dan siap-siap akan masuk ke dalam babak penyisihan, hilang cie-cie. Tapi kini masih ramai, ya, walaupun ya masih ramai lah, alhamdulillah. Karena kalaulah babak penyisihan, beko nyokalah tak cie-cie itu. Nanti biasanya di akhirnya masuk babak final. Orang yang sukses, bu, halo, lihat aja lah bu, nih, lama ngantuk lah. Makanlah kue itu dulu. Dulu dah. Ya, minumlah dulu yang ada itu. Biasanya kalau masuk babak final, itulah orang-orang yang sukses. Makanya jangan sampai kita KO di babak penyisihan. Jadi kita udah mulai pertengahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nuzul Quran boleh diperingati, yang tidak boleh dirayakan. Somirat tidak boleh dirayakan. Maulid Nabi tak boleh dirayakan. Nuzul Quran juga tak boleh. Ulang tahun juga tidak boleh. Karena hari raya di dalam Islam hanya 2. Apa kata Rasul? Bahwa sesungguhnya hari raya tersebut yang ada terjadi di zaman-zaman terdahulu itu telah diganti atau telah dibadal. Dibadal itu diganti. Idul Fitrah wa Idul Adha, dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hari raya hanya 2, tidak boleh ditambah. Jadi kalau yang lain-lain itu boleh diperingati. Diadakan tabligh akbar, itu boleh. Tapi kalau raya kan tidak boleh. Karena dalam hari raya itu nanti ada aturan-aturan ketat. Hari raya itu nanti ada sholat. Hari raya itu ada khutbah. Hari raya itu harus wajib berwudu sebelumnya. Kalau peringatan-peringatan itu tak ada khutbah. Ya Bu ya. Jadi supaya kita sama-sama memahaminya. Tapi kalau peringatan boleh. Sekarang nuzul Quran, nazala, nuzul, turun. Quran, ya Quran. Tadi di qiraah. Ini kan ada nih. Nuzul Quran, peringatan sejarah turunnya Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran itu adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan membaca Al-Quran tak sama dengan membaca Quran dan kitab-kitab yang lain. Baca Al-Quran itu punya nilai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa di dalam sejarah yang kita ketahui, wahyu yang pertama turun itu surat, ini anak-anak apa udah tahu itu, anak MDA, TPQ. Di sini kita ada TPQ, MDA.
TPQ. TPQ. Surat yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah biasa itu. Diawali dengan Iqra. Manganahu Iqra? Bacalah. Itu perintah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu untuk dibaca. Bu, boleh terang Bu? Boleh, dikirim kok minggu kedua saja. Jadi Al-Quran itu adalah untuk dibaca. Iqra, bacalah. Bukan untuk dipajang-pajang saja. Saya kan dipajang-pajang saja itu. Al-Quran banyak deretannya, tapi masih utuh, masih elok. Cuma memang lah agak bakapuyuk, agak buabu-abu, karena tidak dibaca. Boleh kalau di rumah ada terjadi takziah, Bu bisa pinjam kami Al-Quran. Oh, cari panik jadi Al-Quran kira dia telah mari lu lah, rusak-rusak sadonya tu. Kau Al-Quran bilo kok. Oh, sewaktu kami nikah dulu ni, hampir puluh tahun yang silam, tak baca-baca. Jadi Iqra bahasanya, bacalah. Nah itu perintah. Jadi bukan menghafal. Jadi kenapa banyak sekarang rumah tahfiz menghafal Al-Quran? Karena dek sering membaca, dek acak membaca lengket, maka jadilah hafalan. Gitu. Ya Bu ya. Nah, jadi maka kita sama-sama mengetahui itu. Pada hakikatnya yang terpenting bagi kita adalah menurut Syekh Ibnu Taimiyah, belumlah sempurna Islam seseorang itu dia pandai baca Al-Quran tapi tak tahu terjemahannya, tidak tahu artinya. Berarti pandai baca, tahu arti penting. Belumlah sempurna Islam seseorang pandai baca, tahu artinya, tahu terjemahannya, tapi tak mengamalkan. Berarti amalan itu penting. Membaca perlu, tahu terjemahan perlu, mengamalkan itu jauh lebih perlu. Kan sangat luar biasa itu. Jadi kita Al-Quran ini termasuk rukun iman atau rukun Islam, Bapak Ibu? Rukun iman, rukun Islam. Islam iman, iman Islam. Oke, rukun Islam, ya. Rukun iman, tidak di dah. Rukun iman, rukun man kabarah kok. Satu, iman kepada Allah. Dua, nya kalau diawali lah itu. Dua, iman kepada malaikat atau malaikat. Malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Kitab yang mana? Al-Quran saja. Seluruh kitab suci. Ya. Di Taurat, Zabur, Injil kita iman, tapi tak mengamalkan. Ada kajian rincinya itu. Kemudian selanjutnya rukun iman, apa lagi? Kepada Nabi dan Rasul. Jangan sampai tidak tahu, lupa. Berapa Nabi dan Rasul yang awak imani yang wajib? 25. Yang penting. Ini sebanyak banyak Nabi itu dan Rasul itu banyak ribuan. Yang mana tambahannya lagi? 25 saya kadang tak hafal tu. Salah saya 25 tu dulu. Ada itu. Terus berapa lagi? Apa lagi rukun iman? Hari kiamat. Kapan hari kiamat? Tidak tahu. Sama, mudah tahu. Ya. Hari kiamat itu rahasianya dalam Al-Quran surat Luqman 31-34. Nah, itu dikatakan oleh Allah kapan, di mana, sedang apa saja
bumi ini akan hancur, as-sa'ah itu hari kiamat itu adalah rahasia Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah, itu rahasia Allah itu. Ayat 34. Kemudian apa lagi rukun iman? Kepada qada baik, qadar buruk yang datangnya dari Allah. Ternyata iman kepada kitab menentukan kondisi situasi seseorang hamba. Tapi Bapak Ibu bukan hanya sekadar mengimani, lain percaya kepada kitab lain, tetapi yang terpenting adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang perlu. Bu, pulanglah bu. Halo lain. Pulang apa lain? Tanam kau dalam musola serancak kau ha. Seharusnya dari rumah awak lari ke musola kau. Karena orang yang duduk di majlis ilmu itu, satu, Allah berikan nazilat alaihimus sakinah, ketenangan. Jadi orang yang duduk di majlis ilmu itu pasti tenang. Orang tenang tu jiwanya tentram, dia nyaman. Biasanya orang tenang itu ndak banyak pikiran, ndak banyak beban, mudah lalu biasanya. Ndak disiko, ditampil lain. Kalau ndak percaya coba salah. Kadang di rumah tu lah pakai AC, sapir yang B, apa namanya tu? Tampil lalu tu. Ayo, sebet sebet, sapir yang B tu kan. Awak sapir yang B yang tahunya. Bola kamari ndak mau lalu, uta kamari ndak yo, lah jam 1 hari ndak yo nak mau lalu. Batu pangana tu dak tanam. Kan yo Bu. Tapi dalam majlis ilmu samanta saja, menyanda saja kita suara ustaz karih orang ramai. Oh ndak tanggung dah. Ustaz dah yang gui panjang lo. Lalu ndak siko tempat lain. Karena ketenangan tadi. Kalau nak saya bapak cobalah hari Jumat. Hari Jumat kan kayak gitu tuh di masjid tu. Mulai saya ketik naik mimbarnya lalu kadua. Dan bapak yo main HP. Khotib sedang khutbahnya main HP di sudut itu. Lama saya main itu. Main apa mungkin? Mana? Atau main apa? FF apa? FF apa lagi? ML apa lagi? PUBG apa lagi? Top apa? Tahu libuk ya? Apa lagi? Akal ya terang anak-anak bapak ibu tu ha. Ndak nambo tu dah. Lah, nyo tahu sado itu. Memang seperti itu. Nazilat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Ndak percaya, nang kedua, coba buka Al-Quran. Mulai saya baca auzubillah nyekuak tu. Aduh saya mengangung langsung. Saya dua ayat cukup ketiga mata mengantuk. Ya memang seperti itu gangguan si Ubili itu. Tapi begitulah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang terpenting bagi kita adalah terhadap Al-Quran itu, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, manusia terbaik. Ingin menjadi manusia yang terbaik, Bu? Pelajari Al-Quran. Kemudian ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kata Rasul. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada di sini ibu-ibu muda. Aduh, ya ma. Ibu-ibu muda. Kalau enggak nenek-nenek muda lah. Nah, gitu. Kalau enggak ada ibu muda tuh nenek muda lagi. Kalau ada ibu-ibu muda atau bapak-bapak yang baru punya anak, gitu, punya anak masih kecil gitu kan, yang seafdolnya, sebaiknya ayah dan ibunya yang mengajarkan Al-Fatihah terhadap anak. Bu, ini terang Bu? Nah,
Ibu-ibu muda, makanya ibu muda awak tanya tadi dulu. Kalau tidak ada ibu muda, tidak lah, nenek muda lah pakai. Gitu. Ya, awak yang ajarkan Al-Fatihah ke anak-anak cucu awak tu, anak yang ketek-ketek tu, yang baru pandai mengecek ngomong tu. Bismillahirrahmanirrahim sampai dapat. Awak yang ajarkan. Kenapa? Al-Fatihah itu akan menjadi amalan harian, setiap saat pasti dibaca. Nyampaknya lah kadang masuk jadi guru, jadi apa, di mana gitu kan, di kantornya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita buka dengan bacakan Al-Fatihah. Ada kan? Baik, acara kita buka dengan membacakan Ummul Kitab, Ummul Quran. Setiap itu dilakukannya, maka mengalir pahalanya sama orang tua. Itu yang dimukasih dengan al-ilmu yantafa'u bih. Idza matal insan atau idza matal ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal anak cucu Adam atau manusia, terputus segala-galanya kecuali 3. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau pedanya awak yang ajar. Jangan sampai guru di sekolahnya. Kalau guru di sekolahnya, maka gurunya lah yang dapat pahala. Kita tak dapat apa-apa. Arbi kan? Ya Bu ya. Jadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul adalah dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Jadi adakan sini wirid, kayak contoh kan wirid tafsir, menerjemahkan Al-Quran, atau membaca Al-Quran, atau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ada kan wirid seperti itu. Jadi jangan wirid lepas saja. Ceramah, boleh ceramah itu, tapi selingan. Itu supaya menjadi kita untuk mempelajari Al-Quran itu. Lain 10 lah. Tidak magari jam tu rumah. Lihat do ibu kue tu. Ada domba tu. Beko lah deh. Ya, satu. Yang kedua, siapa yang membaca Al-Quran, kitab suci Al-Quran tidak sama dengan kitab yang lain. Kitab suci Al-Quran membacanya tiap huruf mendapat pahala. Masya Allah. Tiap huruf. Kok buya awak mengimamkan awak tadi bara banyak tu ayat yang beliau baca tu. Tak tanggung dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Pernah ibu hitung? Tibu rumah ibu hitung deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tong cicik 1, 2, 3, 4. Itu. Tak ada. Sampai walad dolin. Berapa hurufnya itu? Makanya kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca dari kitab Allah bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf hasanah, kebaikan baginya. Kan hebat itu. Dari tiap-tiap huruf. Luar biasa. La aqulu, saya tidak mengatakan, kata Rasul, alif lamun harfun, alif lam mim 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim udah 3. Banyak kamera kamarinya. Jadi viral lah kok. Iya, enggak apa-apa. Nanti tengok di YouTube-nya ya. Masukkan semuanya. Ada Instagram masuk, ada TikTok masuk, ada WA masuk. WA piaman ya. Ada Facebook masuk. Gitu. Ada Twitter masuk. Ada snack video masuk. Kalau tak percaya Bu, boleh buka, punya saya ada tu. Buya Irman Tanjung ada sana tu. Snack video ada, ndak kalah ya mudo tu. Oh ada tu kan? Ada tu kan. Snack video ada, TikTok ada TikTok lah ya. Ndak ada dah. Tapi ndak ada goyang dalamnya Pak Ibu. Ndak ada goyang ya. Ceramah ada dalamnya. Posting semuanya. Foto ini bapak-bapaknya foto semua. Masukkan. Bahwa musolah teladan pesantren Ramadan panitianya mengangkat acara tabligh akbar
walaupun orangnya seketik gitu kan. Kapal lo seting kapal lo orang saya. Ini dalam rangka kita adalah syiar Islam. Harus disiarkan, harus sampaikan. Jadi siapa yang membaca dari kitab Allah bikulli harfin, dari tiap-tiap huruf, Allah berikan pahala. Bapak Ibu, itu hebatnya Al-Quran itu. Tidak sama dengan yang lain. Ibu baca Quran, tidak sama itu. Quran itu beritanya sudah kejadian, sudah terjadi. Kadang sampai kawa lah 3 hari lo ke, lampai hari lo ke. Makanya yang paling cepat itu dengan ini sekarang. Nah, semuanya kan ada di sini itu. Tapi yang penting jangan salah guna saja. Boleh ini dimanfaatkan, tetapi tepat sasaran. Contohnya, anak-anak tidak usah pakai kod dulu. Anak-anak, kok TK CD baru bagi aku. CD ya, CD kan, D, tuh. Hurufnya kan D, itu. Ndak ada E do. Awak kan SD mas D, gitu. Ndak usah, dia belum butuh. Coba anak-anak SD yang sudah punya ini, anak-anak SD yang sudah punya handphone, angkat tangan. 1, 2, ndak diambil do. 3, sampai 5. Ibu anak SD jo. 6, lain banyak ya. Punya kita sendiri ya, dibelikan sama mama. Ya, alhamdulillah. Berarti mamanya tuh perhatian terhadap merusak anaknya itu. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, HP itu mana cek kok? 500.000 dapat kan? Betul? Hah? 200? Mahal. Berapa? 200.000 berapa? 2 juta? 3 juta? Oi, piti satu itu. Wow. 3 juta. Coba bayangan, ini sedang asik main HP awak, harga piti 3 juta atau 5 juta. Jatuh HP kau, tiba dia batu pecah. Lagi galak ibu. Makasih anak ya, HP mama pecah deh. Nah gitu. Lagi gitu. Bagus enggak? Galak lah. Makasih anak, HP mama pecah. Ya, besok kita beli lagi ya. Marah. Dipilin pawie gitu, pawie gitu kan, diputar. Mahal ini 5 juta wah, pacar be mama dah. Coba handphone rusak sama anak, marah, ndak tanggung dong. Anak ibu rusak di handphone ko, lay pernah HP ko balambuyan lah. Coba bayangin itu. Berarti kita akan merusak anak itu. Ini belum, dalam penelitian handphone ini lebih berbahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Tidak percaya sebut lah. Boleh kalau dah habis paketnya. Ini minta paket sama mak itu. Kalau habis paketnya membungui itu tiap hari membungui saja. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, maka perbanyak Bapak Ibu yang sudah punya handphone yang Android ini, jangan sampai tidak ada di dalamnya aplikasi Al-Quran. Pastikan ada aplikasi Al-Quran. Kalau tidak, Bapak Ibu kita semua zalim. HP rancak tapi tidak ada aplikasi Al-Quran dalamnya itu. Bangga lo jadi orang Islam tuh. Tidak benar itu. Tapi kalau sudah ada, setidaknya di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Setidaknya mendengar. Iduyan tu 24 jam. 24 jam iduyan. Dah ada. Kita di rumah 24 jam iduyan ibu. Ngaji itu. Makanya sejak 2007 balik, alhamdulillah televisi tak hidup lagi di rumah sampai hari ini. TV masih ada, karabangnya. Karabang tu tinggalnya. Tanya orang, "Lai ada TV di rumah ya?" "Lai, karabangnya," jawab kan. Benar Bapak Ibu, tak hidup lagi. Kenapa? Tidak banyak yang didapat. Setiap siaran yang keluar di televisi itu nanti kita akan dihisap. Mata orang akan dihisap. Yang banyak bisa lihat. Kan ada nyanyi orang dulu tuh. Mata, telinga, tangan dan kaki
semua akan menjadi saksi. Ya Bu ya, di suatu masa Anda akan ditanya. Ada tuh. Walaupun jelek kayak gini, bintang kasih dulu ini. Dulu. Jadi oleh sebab itu pastikan Al-Quran ada bagi kita. Kalau Al-Quran itu sebagai imam kita. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti dalam kubur tuh, ma rabbuka. Ini udah dibocorkan ya soalnya ya. Soal tanas besok tuh. Soal tanas besok di alam kubur. Kalau ndak ada pertanyaan tuh, berarti diganti soal itu mah. Cari soal lain. Tapi yang jelas itu yang sahih dulu. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Sia imam awak Al-Quran. Tapi awak tak pernah baca Al-Quran tuh. Adalah kuliah bagai ndak pandai baca Al-Quran tuh. Lah kuliah, lah kababini. Lah kababini. Ndak pandai baca Al-Quran tuh. Ada dulu di kantor kuah ditanya agama Islam, pengantin baru, agama Islam, hobi dakwah, pandai baca Al-Quran, tak saja. Agama Islam, hobi dakwah, tak pandai baca Al-Quran dah. Kapindi yang kita berkuah. Coba bayangin itu, tidak pandai baca Al-Quran. Makanya kini ada program pemerintah kan itu TPQ MDA itu sangat luar biasa tuh. Tapi ada kelemahannya. Masuk anak SMP dan SMA itu belum diterapkan. Isi harusnya diterapkan itu. Tolong bapak-bapak yang ada di pejabat sampaikan kepada DPR atau di Pemko, buat aturan undang-undangnya. Kalau SD oke lah, alhamdulillah udah jalan. Perda kita gitu kan, TPQ MDA. Hanya yang SMP SMA boleh. Ada kok anak SMP dan SMA yang tak tahu baca Iqra. Bata basaba ada tentu di nyodo. Alif tu jatuh 30 nak eleh nyodo. Awak orang Islam. Bayangin itu. Ini kan tuh apa tuh? Karakter berbasis ABS, SBK mencegah perilaku negatif dan anak remaja gitu kan. ABS SBK apa tuh? Adat bersandi syarak. Terus syarak bersandi. Terus apa lagi? Itu saja. Ya udah sambungannya tuh. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Lanjutannya. Syarak mengatur, adat memakai. Lanjutannya. Tentu je lah ada. Ini yang kedua, alam takambang menjadi guru. Itu lanjutnya itu. Kemarin kita ditelepon di WA sama orang Padang Panjang. Ikut sambungannya kok biasa kan di WA kan. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Alam takambang menjadi guru. Coba, ini udah bagus. Sangat luar biasa. Tapi pelaksanaan dalam kehidupan tidak ada yang beres dong. Ini penerapan Al-Quran itu, pengamalan Al-Quran. Contohnya, di Sumatera Barat, itu kejadian yang sangat luar biasa sekarang. Luar biasa? Tidak luar biasa dong. Luar biasa, ada namanya tawuran. Tahu ya Bu ya? Ramadan kok masih ada tawuran kok? Bulan Ramadan masih ada tawuran kok? Di mana Bu? Tidak tahu Bu dah? Abu cari tahu saja di Pengaruh tawuran yang itu anak-anak Islam. Aduh, makanya Pak Kapolda punya slogan kini kata zero tawuran, zero balap liar. Coba, aduh, kok bisa ada balap liar? Nggak masuk akal kadang-kadang bagai itu. Rasanya anak-anak SMP dan SMA kok nyolong bisa membeli motor sendiri gitu. Jadi kalau nyuci lo, nyumaliang. Siapa yang balian motor tuh? Amae juabae. Bayangin tuh, amae juabae dipakai di anae untuk balap liare. Kan ya mak juabae tuh. Berarti amak juabae memfasilitasi anae untuk balap liare. Mati ye. Aduh. Kan kacau tuh.
Coba bayangan itu, kadang tidak masuk di akal gitu. Nah, kadang kuat. Tawuran itu kejadian jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jalan subuh. Kan gitu ya Bapak Ibu ya? Kan gitu tuh. Ini dalam rangka kita menerapkan Al-Quran. Kita hafal nuzul Quran, tapi Al-Quran tak diamalkan, tak ada guna. Tak ada guna itu. Nyepeng amalan itu yang penting. Kenapa bisa terjadi itu? Itu kok apa kok anak-anak tu ndak doa ayah aja mandehe? Ndak mungkin anak tu layih dari batang pisangnya. Batang pisang. Kok sadoe kok? Ya Bu ya. Jadi penting ado ayahe, ado mandehe. Ado nae. Do mae ayo mae itu kan. Do nene. Ayo ke. Jadi tolong maka fungsikan 3 rumah untuk penerapan Al-Quran. Nah, ini penting. Bu, alah Bu. Makwe itu nyo. Lah, penerapan Al-Quran ini sekali lagi Bapak Ibu tolong mari sama-sama fungsikan 3 rumah penerapan Al-Quran. Ini dalam rangka kita di Al-Quran ini. Ya, 1 rumah tangga. Yang kedua rumah ibadah. Udah benar itu. Anak dibawa ke rumah saji di musola pesantren Ramadan. Yang ketiga rumah sekolah. Untuk penerapan maksimal Al-Quran rumah tangga. Saya lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik tu sarancak-rancae diatur di Allah dalam pendidikan anaknya. Ya, anaknya. Banyak anaknya. Kok tetan 2 ibu lah dingin bah. Ya. Kok tutu ya re mana? Bantu ndak boleh diminum. Ya, terima kasih ya. Ya. Jadi rumah tangga maksimalkan. Rumah tuh nanti akan dihisap Bapak Ibu, rumah gadang, rancak mewah. Tapi tidak ada. Nanti ada di dalam hadis dijelaskan oleh Rasul, nawir buyutakum, sinari terangilah rumah-rumah itu tilawatil Quran dengan baca Al-Quran wassalah dan solat. Mungkin awak dulu di kampung-kampung lampu cogok tahu ya Bu ya? Lampu minyak tanah tu siap mengaji hidung bakara Bu ya. Sagadang ku kada itu. Tadangah di rumah-rumah tu baca Al-Quran. Luar biasa. Jadi Al-Quran ini di mana saja dibaca siap. Yang penting jangan di tempat najis sajalah. Di rumah gubuk reot dibaca Al-Quran bagus. Rumah mewah dibaca Al-Quran rancak. Di kadai baca Al-Quran boleh. Di kantor baca Al-Quran rancak. Di mana saja baca Al-Quran bagus. Tidak ada yang tidak baik. Makanya sinari, terangi. Jadi rumah tangga mulai. Tolong sekali lagi Bapak Ibu awasi anak-anak awak sadonyo. Kasihan anak-anak awak kok, remaja-remaja awak kok. Makanya kita bersyukur ada remaja musola teladan. Nah, itu sangat luar biasa itu. Kita beberapa malam kemarin ya kajian di Alah Karawang, Padang Selatan. Masjid besar, gede masjidnya. Seluruh peserta pesantren hadir, laki perempuan. Panitianya para remaja, pakai pakaian seragam, kokarde. Tak satu pun adik-adiknya itu yang ribut. Masya Allah, luar biasa. Itu perlu dicontoh itu. Ada dalam video YouTube kita. Luar biasa. Banyak masjidnya ya enggak loh besar kali, 3 kali inilah. 3 kali inilah besar, 4 kali inilah. Gede. Ramai. Semuanya peserta pesantren hadir. Panitianya para remaja dan pemuda. Dipegang adik-adiknya satu-satu. Luar biasa. Tenang. Dalam rangka apa? Menggiring anak-anak awak kepada yang lebih baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mulai start dalam rumah tangga dengan Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajak awak mengaji di rumah. Jadi kalau ada anak kete-kete, anak-anak kete-kete baru belum, kalau dibawa ke rumah saji jumus sholah nyoba lari saya
nyo maribui saya, orang sarang sujud nyo tendang ke tepung orang. Tu dah usah dulu. Di rumah saya dulu. Nyo ada anak-anak dibawa ke rumah saji, lapen di situ tu, bantu lapangan bola kaki saja baik. Nyo buat putang itu kan. Nyo panji iko. Nyo anak aktif loh. Tak siragai menangi malah ruang gitu kan. Manggaduh itu. Kita ibadah, jangankan ibadah, dosa yang dapat. Bila anak dibawa ke rumah saji, lah tahu jeneng bana. Baru kadang-kadang kau, bang duduk, ya rapi, contoh, itu. Soleh, gitu. Jamnya rencak mana mah, gitu. Contoh gitu. Jadi kalau ada anak ribu di masjid musola bapak ibu, jangan diberangi lo, jadi usia lo, pulang. Ribu saya. Yang tukang adik ko apa ko sungai tabah lo, turun nanya sungai gaya ko. Tu takui anak ko, tapi kejampan di gue ko. Besok wirid remaja panggil lo, nana datanglah wirid remaja hari jam 10, jam 10 mah. Hari 10 tu ustaz dah tiba je barang wirid ko. Nyutingkai jadi kadaina, mati iso lah kami usia saja kan. Nyawalian gawak walian. Tidak ada, Rasulullah tak ada mengusir anak di rumah ibadah. Ya Bapak Ibu ya, itu dalam Al-Quran itu. Sayangi anak, bawa. Jadi didik anak dengan cara baik agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Ingin menjadi anak soleh soleha Bapak Ibu? Kalau lain memang langsung praktik. Gitu. Apotek. Terserahlah begitu. Mana kerencak saya. Langsung praktek. Tidak cukup dengan doa amin. Tidak cukup. Harus usaha. Rumah tangga. Bapak Ibu, biasanya kalau anak ambo ketik-ketik dulu, kemana saja saya ceramah, saya bawa. Ke sini rasanya pernah dulu tuh. Membawa anak. Biasanya pakai tungki besok itu. Kayak tripod tadi. Khotbah Jumat bawa. Kemana saja dibawa. Kini anak angkat dibawa tidak dulu dong. Nyolah jauh sedoi. Yang besar alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu? Boleh enggak? Enggak mau bilang saya. Mohon doanya Bapak Ibu. Anak nomor 2 sekarang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura Pak, di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu. Yang besar alhamdulillah sekarang sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Desember kepatang barangke. Ya, di Mesir. Saya selalu membawa anak kemana-mana. Tujuannya apa? Supaya nyo cinta dengan masjid, cinta dengan musola, dengan rumah ibadah. Dan anak nomor 3 sampai hari kini belum pulang, masih di pondok, belum pulang, masih dalam program tahfiz Al-Qurannya. Jadi anak 4 dititipkan Allah, alhamdulillah. Keempat-empatnya pondok pesantren. Dan itu dari istri saya perempuan Bapak Ibu. Tidak percaya Ibu dong? Benar itu, istri saya perempuan. Dan alhamdulillah istri saya 4 anaknya. Jangan kajui dong. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Semuanya anugerah Allah. Anak yang terakhir perempuan sekarang kelas 6 CD. SD. Kelas 6 SD. Belum tamat, tapi alhamdulillah sudah diterima di pondok pesantren. Jauh, enggak di Padang loh, luar kota Padang. Ada ibu-ibu yang nyeleneh, benci sama anak, bacampan anak jauh-jauh sadua lahes. Bu, biarlah jauhan nyok ini dulu, mungkin bahasa ibu campaan jauh-jauh daripada lagai bisu awaknya campaan ke panti. Tahu ibu ya? Namuah ibu. Makanya jauhan anak kini dulu cari ilmu. Nanti baru bermanfaat di masa yang akan datang. Daripada bisu awak teniayo. Ini kadang-kadang ada lo bagai sebagian tuh anak karajo suami istri. Mama daripada awak mencari pembantu, mama saya maupun anak awak di rumah di. Di siku ada tempat lain. Secara tidak langsung anak menjadikan orang tuanya pembantu di rumah tangganya sendiri. Anak durhako. Nak durhako itu.
Dulu awak yang digalai itu di orang gaya. Kini anak awak loh. Barang zalim awak tu tak boleh. Siko tak ada tempat lain. Ya, jadi dalam rangka kita mengamalkan Al-Quran, start dari rumah tangga. Jadi baca Al-Quran dalam rumah tangga, ajarkan kepada anak, pelajari Al-Quran itu sebaik-baiknya. Yang kedua, rumah ibadah, bawanya ke rumah ibadah. Suruhnya mengaji, suruhnya solat, suruhnya ke surau, solat jamaah, biasakan. Bapak Ibu, kalau tak diajari anak solat jamaah, jangan diharap lagadangnya besok biasa solat jamaah. Tak mungkin itu. Jadi muajah anak kau Bapak Ibu samoh jemaah mandian kudo. Ibu tahu kudo? Ada di rumah? Enggak ada. Kudo ada. Kudo lah ya. Kudo dah ada dia. Mandian kudo tu Bu. Apa kau kudo tu awak tulaan saya dalam air ya? Enggak, nyantam awak di kudo tu nya. Tapi eloh kudo tu. Masuk awak dulu, baru eloh kudo tu baik-baik. Dia akan turun. Kita dulu orang tua kalau ingin anak ini rajin solat, mayah jo mande solat. Kalau anak ini ingin menjadi anak yang baik, orang tuanya baik. Gitu caranya. Kalau enggak jangan diharap itu. Sama jo minta sisik ke limbe itu. Di kampung ambo sisik kau enggak limbe kau dapat sisik tu. Sikun tahu aku lah. Sama ya. Oh iya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, ala sejam kau, apa kau? Hah? Kecik ibu alu je dah, wala lepas kau ha. Ya. Jadi dua ya. Satu tadi rumah tangga, yang kedua rumah ibadah. Tolong sekali lagi Bapak Ibu jangan diusir anak dari rumah ibadah, tapi bawa. Kalau ibu, bapak-bapak ala rajin awak ke surau, kamu solat jamaah, ajak anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cik, boleh ya Bu? Boleh cik Bu. Pak terang apa? Ibu cik tu boleh ya? Ajak. Jadi kalau awak sajonya, tu ndak, tu salah kita itu. Kalau ayah jomandeh lah rajin ke rumah sajid juga surau, bawa anak. Solat jamaah tu lebih utama, lebih afdal. Banyak riwayat yang menjelaskan itu, sahih. Hati-hati itu. Makanya jangan sampai tidak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya ada sahabat menyatakan, ya Rasulullah, saya tua, terus buta. Jadi tidak ada kau bimbing ke rumah sajid. Lalu boleh solat di rumah ya Rasulullah. Anta sami'tu nida, kata Rasul. Kau dengar azan? Sami'tu ya Rasul. Fa'ajibhu, datang. Orang gaib buto. Kalau buto tu nak jadi, bro.